Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Sahabat GHCC yang diberkati, salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan. Terima kasih mau bergabung lagi di channel Gracia Hope Compassion Channel. Saya harap kita semuanya diberkati. Kita membaca 5 pasal per hari dan saya percaya kita bertumbuh oleh firman. Mari sebelum kita merenungkan, kita satu di dalam doa. Dan jangan lupa, silakan membaca terlebih dahulu 5 pasal yang akan kita renungkan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Pagi hari ini kami rindu mendengarkan sabda-Mu, merenungkannya lebih dalam lagi. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Thank you, Jesus. Amin. Saudara, saya berharap kita semakin bertumbuh di dalam firman. Dan jangan lupa untuk selalu memperkatakan firman setiap hari. 5 pasal per hari dan saya percaya kita semuanya akan bertumbuh di dalam Tuhan. Imamat 11 hingga 15 kita belajar tentang kekudusan. Bagaimana Tuhan memperkenalkan arti kekudusan di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika mereka sedang menuju tanah perjanjian, mereka menghabiskan waktu di padang gurun dan banyak hal yang Tuhan ajarkan tentang hal ibadah. Imamat 11 hingga 15 secara garis besar kita akan merenungkan bahwa Tuhan berkata-kata, Tuhan berfirman dan mengajarkan bangsa Israel tentang kekudusan. Jadi saudara, pengenalan tentang kekudusan itu dimulai dari inisiatif Tuhan. Mengapa? Sebab Allah adalah kudus. Manusia sudah cemar oleh karena jatuh di dalam dosa. Dan manusia tidak tahu bagaimana harus kembali kepada hakikatnya yang sesungguhnya, yaitu penciptaan yang dari awal bahwa manusia itu adalah ciptaan yang kudus. Dan kekudusan bangsa Israel itu dimulai dari perkara-perkara di mana Tuhan memperkenalkan mereka sebagai bangsa pilihan, bangsa yang dikhususkan, bangsa yang dipisahkan, bangsa yang dikuduskan. Dan Tuhan memperkenalkan tentang kekudusan, yaitu lewat pelajaran tentang bagaimana membedakan apa yang harus mereka makan. Ada binatang haram dan ada binatang yang tidak haram, yang bisa dengan kata lain dikatakan halal, yang bisa mereka terima. Hewan A, B, C, D, Z sampai banyak hal. Jadi berkuku belah, yang memama biak yang bisa dimakan, dan yang lainnya nggak bisa dimakan. Nah, semuanya itu Tuhan pisahkan, saudara. Secara detail saudara bisa baca di dalam Imamat 11 ayat 1 sampai 47. Lalu kekudusan yang berikutnya Tuhan mengajarkan tentang bagaimana pentahiran sesudah melahirkan anak. Jadi seseorang perempuan yang masih tercemar oleh darah nifas, dia harus dikuduskan, ditahirkan, sehingga dia tidak boleh untuk bersentuhan dengan orang lain, apalagi tidak boleh untuk dia mempersembahkan sesuatu. Dia harus dipisahkan, harus dikuduskan, saudara, di dalam Imamat 12. Dan berikutnya kekudusan bangsa Israel itu dijelaskan tentang bagaimana seseorang yang menderita penyakit kusta itu dia harus dipisahkan. Sebenarnya dia harus dipisahkan dari orang lain karena kusta itu adalah sebuah penyakit yang menular yang bisa mengenai kepada orang lain. Yang berikutnya saudara adalah ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan berbicara soal lelehan, mohon maaf, atau air mani. Jadi
dimakan dan binatang yang tidak boleh dimakan. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memperkenalkan kepada bangsa Israel apa yang kudus dan apa yang tidak kudus. Di dalam Imamat 19 ayat 2 dikatakan, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Imamat 20 ayat 7 berkata, maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Imamat 20 ayat 26 berkata, kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Dalam 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kekudusan itu adalah sebuah perintah, bukan sebuah pilihan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya ketika misalkan ada seorang yang memiliki rumah, it is my house. It is my house. I own this house, I have authority of this house, and I have aku punya banyak peraturan bagaimana kamu harus ada di dalam rumahku. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena ini rumahku, maka kamu juga harus kudus karena kamu harus mengikuti aturan kalau kamu ada di rumah ini. Demikian firman Tuhan yang berkata kepada bangsa Israel, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena aku kudus, kamu juga harus sama seperti aku kudus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah kekudusan merupakan kemustahilan di dalam diri orang percaya? Apakah kekudusan merupakan kemustahilan bagi bangsa Yahudi? Tidak, saudara. Mustahil untuk orang hidup kudus. Saudara, saya melakukan banyak kesalahan setiap hari dalam diri saya. Contoh sederhana, ketika saya mau merekod rekaman ini, saya melakukan banyak sekali kesalahan sebelum saya bisa membagikan sebuah tayangan yang bisa dinikmati saudara sekalian. Itu pun saudara dengan masih banyak kekurangan. Jadi berbicara soal perfection, berbicara soal kesempurnaan, berbicara soal kekudusan, mustahil manusia dapat mengerjakan seperti apa yang Tuhan mau. Namun karena ini adalah perintah Tuhan, Tuhan memberikan standar yang jauh lebih rendah daripada apa yang seharusnya mampu kita lakukan. Dan pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir ketika mereka mau masuk ke tanah perjanjian, Tuhan mengajarkan hal-hal yang sebenarnya sederhana dibandingkan standarnya. Namun Tuhan terus melakukannya untuk membawa pengudusan di dalam diri orang percaya supaya apa? Supaya mereka memahami bahwa hadirat Tuhan itu harus dihargai, dihormati, dikuduskan, dan harus mempersiapkan diri untuk masuk di dalamnya. Pengenalan tentang kekudusan itu rasanya mustahil bagi orang yang sudah cemar pikirannya di dalam gaya hidup Mesir yang tidak mengenal Tuhan. Demikian pula kita orang percaya yang hidup pada zaman perjanjian baru, kita mustahil untuk hidup kudus. Tapi Tuhan memperkenalkan perintah-perintahnya, Tuhan memperkenalkan pribadinya, dan Tuhan beberapa kata yang saya sebutkan tadi. Ada kata haram, ada kata najis, ada kata kejijikan, saudara. Kata-kata haram, najis, kejijikan ini berlaku bagi orang-orang yang bahkan pada waktu itu bangsa Israel hanya karena persoalan makanan, hanya karena persoalan darah nifas, hanya karena persoalan kesehatan dan penyakit kusta, dan terlebih lagi di dalam kehidupan seksual, yaitu hanya dengan persoalan air mani, lelehan darah, dan lain sebagainya. Seorang bisa dianggap tidak kudus di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberikan aturan-aturan yang bisa dilakukan secara manusia, dapat dilakukan, tapi itu pun sulit bagi bangsa Israel untuk masuk di dalam kekudusan seperti itu. Tuhan memberikan beberapa istilah di sini, yaitu pentahiran, pendamaian. Kenapa Tuhan memperkenalkan istilah-istilah ini? Supaya manusia bisa membedakan, ini ada yang tahir, ini ada yang tidak tahir. Dan sesungguhnya ini adalah hal yang jauh lebih sedikit, hal yang jauh lebih dibandingkan kekudusan yang sebenarnya di mata Tuhan. Tapi Tuhan melakukannya untuk memperkenalkannya. Untuk ini pun saudara, bangsa Yahudi, bangsa Israel kesulitan untuk mengejar apa yang namanya kekudusan. Itu sebabnya Kristus mati untuk kita.
untuk mempermudah segala sesuatu yang kita tidak sanggup untuk lakukan dengan karya kita sendiri, karena telah terjadi kehancuran kepribadian manusia pada saat dia jatuh di dalam dosa. Manusia tidak lagi mengenal kehidupan, manusia tidak lagi mengenal kekudusan. Dan kekudusan itu dipulihkan dalam diri Adam kedua. Kekudusan adalah sifat Tuhan. Sesuatu yang menjadi ciri utamanya, dia adalah memiliki kasih yang sempurna. Kekudusan dan kasih adalah sesuatu yang tidak terpisahkan sebab Tuhan adalah kudus. Ayatnya di sini saudara boleh baca sendiri di rumah. Kekudusan adalah artinya dipisahkan untuk Tuhan. Ketika Tuhan memperkenalkan aturan-aturan di dalam kitab Imamat, kamu harus makan makanan yang begini, kamu harus makan makanan yang begitu, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Itu membuat manusia mulai memisahkan diri dari sesuatu yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Dan kekudusan itu berbicara soal hagios ini, yaitu hasiotis, yaitu bagaimana berkenaan dengan pemisahan, sebagaimana terlihat dalam hagios yang menandai hal apapun tentang penghormatan religius. Dan yang berkenaan dengan apa yang dikuduskan, yaitu hozios, yang menerima materai dari Tuhan. Seseorang yang sudah menerima materai dari Tuhan, ia harus belajar memisahkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan. Kekudusan adalah kehendak Allah bagi semua orang. Ya, dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3, Efesus 1 ayat 4, 1 Petrus 1 ayat 16, Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Walaupun kita mempunyai jalan dan status kehidupan yang berbeda, kita semua dipanggil untuk hidup kudus dengan menerapkan kasih Tuhan pada sesama. Sehingga kita mencapai kehidupan hidup Kristiani. Maka semua orang beriman Kristiani diajak dan wajib mengejar kekudusan, kesucian, kesempurnaan status dalam hidup mereka. Dengan melihat pemahaman yang masih sederhana ini, apakah kekudusan dalam PL juga memiliki hubungan dengan pola hidup yang bersih? Tadi berbicara soal bagaimana seseorang harus betul-betul bersih dari darah nifas, bagaimana dia memilih makanan yang berkuku belah, memamah biak, dan lain sebagainya, dan tidak boleh makan hewan-hewan yang seperti A, B, C, D, Z, dan lain sebagainya. Apakah kekudusan juga merupakan suatu keharusan bagi kita untuk menjaga pola hidup bersih? Dan seperti apakah pola hidup bersih yang dimaksudkan? Dan memang benar saudara, ada beberapa penjelasan dari ilmu pengetahuan bahwa apa yang Tuhan pisahkan pada zaman perjanjian lama saudara. Perjanjian lama berbicara soal pengudusan yang lebih kepada keadaan fisik tubuh kita. Tapi pengudusan di dalam perjanjian baru itu lebih banyak apa yang keluar dari dalam diri kita. Jadi saudara yang diberkati, ada banyak sekali pelajaran tentang kekudusan, bagaimana kita makanan-makanan yang tidak boleh kita makan, sesungguhnya itu memang membawa penyakit. Tuhan pernah berkata juga jangan makan darah. Darah itu membawa banyak penyakit. Tuhan berkata juga jangan makan A, B, C, Z, dan lain sebagainya. Hewan-hewan seperti apa yang boleh dimakan, hewan-hewan seperti apa yang tidak boleh dimakan. Dan ternyata menurut penelitian bahwa hewan-hewan yang dilarang oleh Tuhan itu kebanyakan memang membawa dampak penyakit yang tidak baik. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan dari makanan, kekudusan dari sakit penyakit, kekudusan dari secara fisik, lelehan darah, apalagi melihat lelehan air mani. Maaf saudara, itu berbicara soal kekudusan kehidupan seksual yang harus betul-betul dijaga di hadapan Tuhan. Kan Tuhan mau memisahkan orang yang mau menjaga kehidupannya. Tuhan mau memperkenalkan. Ya, jadi pentingnya pengudusan dalam diri bangsa Israel adalah supaya mereka terpisah dan mereka mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Apa perbedaan antara pengudusan di PL dan PB? Saudara, memang kalau ditarik garis tegas antara PL dan PB, kalau di perjanjian lama ada banyak pengudusan itu berbicara soal jasmani. Banyak hal berbicara soal jasmani. Ada juga hal rohani. Tetapi banyak hal berbicara soal jasmani. Bagaimana kita dipisahkan dari wanita yang memiliki ada lelehan darah. Ya, itu secara fisik tidak boleh bersentuhan dengan mereka. Kalau di dalam perjanjian baru, pengudusan lebih menjurus lebih banyak hal ke dalam hal-hal yang kerohanian. Ada beberapa istilah kekudusan dalam perjanjian lama. Dalam bentuk kata sifat itu kados, artinya peralihan kepada fakta-fakta keagungan atau kekudusan. Kudus mengandung arti tentang lingkaran suci, keramat, terang, terpisah dari hal-hal yang kotor. Jadi itu berbicara soal fakta-fakta keagungan dari
ibadah, keagungan dari ritual-ritual keagamaan ya, hewan mana yang kudus, hewan mana yang tidak kudus. Yang berikutnya kudus atau kekudusan dalam bentuk kata kerja, yaitu menguduskan. Dalam hal ini Allah yang menjadi subjeknya, yang terdapat sebanyak 12 kali dalam PL, di mana Allah menunjukkan kekudusan dirinya dalam Israel dan dalam dunia orang kafir. Allah menunjukkan kekudusannya sebagai hakim. Pada waktu Nadab dan Abihu mempersembahkan api asin, dia langsung dibinasakan kedua orang tersebut. Jadi Allah menunjukkan dirinya, kekudusannya itu sebagai hakim yang langsung bertindak, langsung memisahkan, langsung menghukum orang-orang yang berbuat kesalahan, dan dia memperlihatkan janjinya. Dalam pengertian yang sama dalam perjanjian lama dalam bahasa Yunani, yaitu hagios, diartikan dengan memisahkan atau menjadikan milik Allah. Istilah ini juga menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya yang kudus. Hosea 11 ayat 9, Yohanes 17 ayat 11. Namanya harus dikuduskan dalam arti Allah itu harus diakui sebagai Allah semua manusia. Selain itu, istilah hagios ini adalah juga menunjukkan sikap kesetiaan manusia terhadap Allah dan keserasian dunia ciptaan dengan hukum ilahi. Saudara yang diberkati, saya akan tutup dengan ini, bahwa di dalam Matius 15 ayat 11, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk dalam mulut orang yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Perkataan ini dikeluarkan oleh Yesus Kristus. Dan ini membuat banyak orang Yahudi tercengang ketika mereka mengatakan, kenapa muridmu makan tidak mencuci tangan? Kenapa muridmu tidak memisahkan diri dari makanan-makanan seperti ini dan lain sebagainya, saudara. Dan Tuhan memberikan penjelasan tentang kekudusan yang sempurna, bahwa memang kita melakukan ritual-ritual keagamaan, tetapi yang lebih penting di dalam semuanya itu adalah kekudusan yang dimulai dari dalam, yaitu dari dalam hati kita. Dalam Matius 15 ayat 18 dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi saudara, ada beberapa perbedaan dari kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Namun perjanjian lama itu adalah hal yang sangat penting, yang mulai memperkenalkan kepada umat manusia tentang apa yang kudus, apa yang tidak kudus. Dan perjanjian lama lebih mengutamakan secara fisik, bagaimana orang memisahkan dari berbagai macam hal, yaitu makanan, yaitu dari sakit penyakit, yaitu soal lelehan darah, dan bagaimana di dalam kehidupan seksual, bahwa Tuhan tidak mau hal-hal yang tidak kudus itu masuk di dalam peribadatan. Tuhan tidak mau hal-hal yang tidak kudus itu terjadi di dalam diri orang-orang yang pilihannya sudah disahkan dalam Tuhan. Dan begitu masuk di dalam perjanjian baru, Tuhan menyempurnakan perintah-perintahnya, Tuhan menyempurnakan kekudusannya, sebab ketika di dalam perjanjian baru, seseorang yang sudah menerima Yesus, rohnya sudah dihidupkan, rohnya sudah mengalami kuasa, sehingga dia dapat melakukan kehendak Tuhan dengan roh kehidupan yang ada di dalam dirinya. Saya akan tutup dengan ini, bahwa pelajaran tentang kekudusan, saudara, itu hal yang sama antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, yaitu memisahkan diri untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, sekali lagi, kita bukan manusia yang sempurna. Setiap hari kita fail. Hari ini saya melakukan fail yang banyak sekali di pagi-pagi hari. Bagaimana saya mempersiapkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada banyak kata-kata, kalimat-kalimat yang salah. Saya mengulang begitu banyak kekeliruan. Saudara, imperfection itu adalah sifat dari manusia. Tetapi perfectionist itu ada berasal dari Tuhan. Itu sebabnya kita undang Tuhan hadir di dalam diri kita. Dan kita belajar, God, how do I sacrifice myself to become yours? Untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus tahu dulu mana yang kudus, mana yang tidak kudus. Dan itulah cara Tuhan memperkenalkan apa yang kudus, apa yang tidak kudus di dalam kitab Imamat 11 hingga 15. Saudara, kadang-kala kita tidak selalu mengerti apa yang kita pelajari. Satu saat nanti, inti dari semua Tuhan katakan, jauhkan dirimu daripada yang haram, jauhkan dirimu daripada ketidaktahiran, jauhkan dirimu daripada kenajisan. Kuduslah kamu. Apa yang kau mengenal, apa yang tahir, apa yang tidak tahir, apa yang kudus, apa yang tidak kudus. Ya, kamu tahu apa arti itu damai. Saudara, sudahkah kita datang dalam kekudusan hati kita pada pagi hari ini? Mari serahkan hidup kita. Mohon kekudusan dan pengudusan kepada Tuhan. Mari satu dalam doa. Bapa, terima kasih firman-Mu berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Engkau memberikan ucapan welcome bagi orang yang mau sesuai dengan kehendak-Mu.
Engkau memberikan ucapan selamat datang ke rumahmu bagi orang yang mau seturut dan segambar dengan Engkau. Karena sejak awal mula Engkau menjadikan kami dengan tujuan menjadikan kami serupa dan segambar dengan Kristus. Oleh sebab itu Engkau memperkenalkan dirimu supaya kami mentahirkan diri kami dari hal makanan, dari hal minuman, dari hal kekudusan di dalam gaya hidup kami. Dan itu semua kami pelajari di dalam kitab Imamat. Namun hal yang lebih penting dari semuanya itu, yaitu apa yang dari dalam hati kami, yang sudah diubahkan oleh Tuhan, yang sudah diubahkan oleh Roh Kudus, oleh karena pertolongan dari penebusan Tuhan Yesus. Kami berdoa pada pagi hari ini kami dapat membedakan apa yang baik dan yang jahat, dan kami dapat membedakan apa yang berkenan dan yang kudus dan yang sempurna di hadapan Tuhan, supaya kami mempersembahkan hidup kami bukan sekedar ritual keagamaan, tapi sebagai pola hidup kekristenan yang dikuduskan, dipisahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang datang dan lapar dan haus akan Tuhan, dan di dalam nama Yesus, kekudusan-Mu menjadi bagian kami. Biarlah kami tidak mempersembahkan api asing, seperti Nadab dan Abihu. Mereka mempersembahkan tanpa pengenalan, tapi ketika kami persembahkan hidup kami dengan pengenalan, maka persembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan. Di dalam nama Yesus, Tuhan sumber berkat dalam hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami siap menghadapi hari ini dengan sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudaraku, selamat beraktivitas pada pagi hari ini. Semoga kita semakin menyadari betapa pentingnya kekudusan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Haleluya, shalom, Tuhan Yesus memberkati, amin.